Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala ilaina sayyidana Muhammadan basyiran wa nadhira. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi salatan katsiratan wa tasliman katsira. Amma ba'd. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadirin hadirat jamaah salat subuh. Alhamdulillah di pagi yang cerah ini secerah hati kita masih diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa melaksanakan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan bisa istiqamah. Amin amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kajian kita tentang perjalanan hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala al-musannif al-ustadul kamil wa syekhul fadil Umar Abdul Jabbar rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Ad-daur tsani, bagian yang kedua. Min hayati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bad'u nuzulil wahyi, permulaan turunnya wahyu. Lamma balagal arba'in min umrihi ba'atallahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ilal haqqi bi'idnihi wa sirajan munira. Setelah Rasulullah berusia 40 tahun, beliau oleh Allah diutus basyiran, untuk memberikan kabar gembira bagi orang yang beriman nanti dapat surga, wa nadhira, dan memberikan peringatan bagi yang tidak beriman nanti masuk neraka. Wa da'iyan ilal haqqi, dan Rasulullah mengajak kepada kebenaran, biidnihi, dengan izin Allah. Wasirajan munira, dan Rasulullah itu bagaikan lampu yang menerangi. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi Rasulullah itu diutus pada usia 40 tahun. Ya. Karena usia 40 tahun ini adalah usia matangnya seseorang. Jadi akal itu sempurna ketika usia 40 tahun. Maka Nabi Muhammad diutus juga ini ketika usia 40 tahun. Diangkat sebagai utusan. Wa qad budi'al wahyu birru'ya shadiqah, dan wahyu itu diawali dengan mimpi yang benar. Fa kana la yara syai'an fi nawmihi illa tahaqqaqa fi yaqadhatihi. Maka Rasulullah tidak bermimpi sesuatu kecuali menjadi nyata di kehidupan sebenarnya. Ya. Thumma nazala alaihi ruhul amin, Jibril. Kemudian turunlah kepada Rasulullah, yaitu ar-ruhul amin, ruh yang dapat dipercaya, ruh yang diamankan, Jibril, yaitu malaikat Jibril. Jadi yang membawa wahyu itu adalah malaikat Jibril. Tugasnya malaikat Jibril apa? Membawa wahyu, ya. Jadi yang membawa wahyu itu malaikat Jibril, al-amin, yang dapat dipercaya. Artinya wahyu dari Allah itu disampaikan malaikat Jibril sesuai dari Allah, enggak ditambah, tidak dikurangi. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini maknanya al-amin, julukannya malaikat Jibril, dapat dipercaya. Kemudian saya dulu pernah menerima dari Al-Ustadz Al-Habib Soleh bin Ahmad Al-Idrus. Yang dimaksud al-amin malaikat Jibril, al-amin maknanya yang diamankan. Artinya apa? Ketika ada desas-desus di surga, ya. Di surga itu ada desas-desus,
bahwa penduduk surga nanti ada yang mati kafir. Jadi malaikat ini khawatir, semua takut. Termasuk jenderalnya malaikat. Ya, jenderalnya malaikat itu siapa? Malaikat Jibril. Pemimpinnya malaikat itu malaikat Jibril. Ini takut, ya Allah, jangan-jangan nanti saya yang mati kafir. Maka mereka ini, malaikat Jibril mengajak para jenderalnya malaikat. Malaikat Mikail, malaikat Israfil, malaikat Israel. Ini diajak menghadap ke Azazil. Azazil ini siapa? Iblis, ya. Jadi iblis itu dulu pertama adalah pembesar di surga. Ya. Mudah-mudahan kita dijaga iman kita oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Itu datang ke iblis. Ya. Malaikat Jibril mengajak Mikail, kamu belum dengar ada desas-desus bahwa penduduk surga ini nanti ada yang mati kah? Iya, kami dengar. Kami khawatir, malaikat Jibril. Ayo kita ke Azazil, senior kita. Akhirnya pergi ke iblis. Ya. Azazil ini katanya ada desas-desus bahwa di antara penduduk surga ini ada yang mau masuk neraka nanti. Ada yang mati kafir. Ada yang su'ul khotimah. Kami susah. Maka katanya iblis, tenang-tenang, ada saya katanya. Katanya iblis, tenang, ada saya. Ya. Harusnya kata para ulama, iblis itu juga khawatir. Ya, kita saling doa. Mudah-mudahan kita husnul khotimah. Tapi iblis enggak, tenang, ada saya. Ya. Ada saya, jangan khawatir. Ya. Seperti itu. Ternyata setelah Allah mengumumkan bahwa Allah akan menciptakan Nabi Adam, iblis ini ada rasa iri. Kok mau ciptakan makhluk baru? Jangan-jangan nanti mengalahkan saya ini. Ya. Jangan-jangan mengalahkan saya. Akhirnya tetap oleh Allah dilaksanakan. Diciptakanlah Nabi Adam. Nah, setelah Nabi Adam diciptakan, maka nur Nabi Muhammad oleh Allah ditaruh di punggungnya Nabi Adam. Sehingga siapa yang bisa melihat nur Nabi Muhammad di punggungnya Nabi Adam, semuanya sujud. Ya. Ketika Allah menekan, ayo malaikat penduduk surga semuanya sujud pada Adam. Maka semuanya malaikat sujud. Melihat cahayanya Nabi Muhammad. Jadi cahaya Nabi Muhammad itu ditaruh di punggungnya Nabi Adam. Terus ke Nabi Syis. Terus sampai ke Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Semua yang membawa nur Nabi Muhammad sehingga sampai ke Sayyidina Abdullah, ya, itu adalah orang-orang baik, ya. Katanya Allah dalam Al-Qur'an, wa taqallubaka fis sajidin. Nur Muhammad itu melewati sulbinya, tulang punggungnya orang-orang yang sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka iblis tidak bisa melihat nurnya Nabi Muhammad. Maka iblis tidak mau sujud. Iblis, kamu kok gak sujud pada Adam? Maaf ya Allah, kalau perintah yang lain saya lakukan. Kalau ini saya maaf ya, saya lebih senior. Katanya iblis. Saya diciptakan dari api, Adam dari tanah. Api lebih kuat dari tanah. Mohon maaf ya Allah, saya gengsi. Ini perintahku. Tidak apa-apa orang meminta jenengan. Berarti kamu kafir. Tidak apa-apa, saya kafir. Kamu dilaknat, tidak apa-apa. Turun kamu dari surga. Siap, katanya iblis. Tapi ingat, anak cucu Adam semuanya jadi musuh saya. Akan saya ajak semuanya ke neraka. Ini ya. Maka ini iblis mati kafir. Iblis keluar daripada iman. Malaikat Jibril tambah takut. Ya Allah, ini senior saya mati kafir. Apalagi saya, ya Allah. Ini malaikat Jibril ribuan tahun. Zamannya Nabi Nuh, malaikat Jibril selalu nangis. Takut mati kafir. Zamannya Nabi Ibrahim. Zamannya Nabi Musa. Zamannya Nabi Isa. Masih takut, nangis terus malaikat Jibril. Takut mati kafir. Takut su'ul khotimah. Baru oleh Allah diturunkan sebuah ayat. Nazala bihir ruhul amin. Yang membawa wahyu kepada kekasihku Muhammad adalah ar-ruhul amin.
malaikat Jibril ar-ruhul amin, al-amin yang diamankan. Ya. Nah, di masa Rasulullah mengatakan, Jibril, kamu sekarang aman. Kamu diamankan dari su'ul khotimah. Iya Rasulullah, ya ini ayat yang kamu baca, yang kamu bawa, nazala bihir ruhul amin. Al-Quran ini dibawa kamu dari Allah. Kamu dijuluki oleh Allah ar-ruhul amin, ar-ruh al-amin yang diamankan. Kamu sekarang aman, titik aman. Kamu akan diselamatkan dari su'ul khotimah. Baru malaikat Jibril merasa tenang. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya. Selama ribuan tahun, jutaan tahun, malaikat Jibril itu tidak pernah tenang, takut su'ul khotimah. Maka kita yang membaca sejarah ini, mudah-mudahan iman kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang membawa wahyu dari Allah kepada Nabi Muhammad itu adalah malaikat Jibril. Wa huwa yata'abbadu fi ghairi Hira. Wahyu pertama turun yaitu ketika Nabi Muhammad ada di Gua Hira. Maka ketika itu resmi Nabi Muhammad diangkat sebagai utusan di usia ke-40. Wa 'allamahu kaifa yahdin nas as-siratal mustaqim. Dan oleh malaikat Jibril Rasulullah diajari bagaimana cara mengajak manusia ke jalan yang benar. Ya. Rasulullah ini nanti panjenengan ada metode. Pertama berdakwah secara diam-diam. Pertama yang jadi dakwah panjenengan family dulu. Saudara-saudara. Ya, kemudian setelah itu orang umum. Nanti tahapannya seperti ini. Dijelaskan oleh malaikat Jibril. Wa yurshiduhum ila tibaiddin al-qawim. Kemudian dikasih tahu juga bagaimana Rasulullah untuk mengajak kepada agama yang benar. Inilah awal daripada turunnya wahyu sebagai tanda Rasulullah diangkat menjadi Rasul. Yaitu ayat Al-Quran, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Ini ayat pertama turun. Ya, pengangkatan Rasulullah sebagai utusan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu membukakan mata hati kita untuk bisa memandang nur dan hidayah dari Nabi Muhammad SAW sehingga iman kita terjaga sampai akhir hayat dan kita kelak termasuk umatnya yang dibukakan pintu surga. Amin amin ya rabbal alamin. Maulaya salli wa sallim دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم نبينا الأمير نهي فلا أحد أبر في قولي لا منه ولا نعم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم